ente punya buku stensil edisi baru ya? Maksud lu apaan? Ngaku aja deh, Cup. Tuh, kasur ente. Pasti ente habis mimpi basah semalam. Ini tuh ompol, Said. Cup, mendingan ente ngaku mimpi basah daripada ngaku ngompol. Kagak, Onta. Ini tuh ompolnya Pak Yadi. Semalam dia pulang dari bar mabok. Aneh kagak percaya. Lu gak percaya? Nih, lu cium nih. Bau bir kan? Berarti ente dompolin juga ya sama Pak Yadi? Enggak, kasurnya doang. Cup. Iya, Pak. Sapu kamu habis ya? Iya, habis, Pak. Pak Yadi, benar semalam ngompol? Ngompol? Saya nggak pernah ngompol. Memangnya saya anak kecil. Benar kan? Berarti ente yang ngompol. Enggak, Onta. Kalau saya ke WC dulu, baru tidur. Kayak semalam, saya pulang dari bar, saya ke WC, baru saya tidur. Kuncup, saya kasih tahu ya, di WC kamu, semalam ada musang, bulunya hitam, panjang lagi, gede. Tapi nggak usah takut. Saya udah kencingi semalam. Iya. Waktu umur 19 tahun, saya pernah jadi juara tinju seluruh Asia. Kalian nggak percaya? Kita bukan nggak percaya Pak Yadi, cuman kita belum yakin. Oh, jadi Bang Said mau dibuktiin. Nih. Percaya. Lihat apa yang terjadi dengan Muhammad Ali. Hah? Pak Yadi pernah bertanding lawan Muhammad Ali? Seharusnya. Pak Yadi pasti takut. Yang takut bukan saya, tapi si Ali. Masa sih? Bener. Begini ceritanya. Awalnya, saya ada di puncak selama 1 bulan penuh. Setiap hari, dari pagi sampai sore. Dari sore sampai malam. Bahkan sampai ketemu pagi lagi. Pak Yadi semedi. Bukan. Saya mukulin pohon. Ngapain Pak Yadi mukulin pohon? Ya, habis gimana? Di sana udah nggak ada lagi orang yang mau latihan sama saya. Sampai rumah sakit PMI Bogor penuh. Muhammad Alinya datang ke puncak? Bukan. Pelatihnya yang datang. Terus? Ya, pelatihnya langsung mati. Dipukul Pak Yadi? Bukan, ketiban pohon. Ya, salah dia sendiri. Waktu saya lagi latihan, dia sembunyi di balik pohon sambil merekam. Pas rekamannya diputar, Muhammad Ali melihat, langsung menggagalkan pertandingannya. Yang benar Pak Yadi? Bener. Buktinya sampai sekarang, si Ali itu tangannya masih gemeteran. Gitu. Itu kan karena Muhammad Ali sakit Parkinson. Itu gosip. Dia begitu karena ketakutan melihat video saya. Ayo Dok, Parti cepetan Dok. Sek, Bu. Dok, Parti sekarang ini kan kerja sama aku. Kue yang rajin ya Dok. Soalnya habis gini, gue mesti ngerjain pekerjaan yang lain. Iya, Bu. Kamu mesti nyapu, ngepel, masak, nyuci, ya. Ayo, Bu. Kenapa emang Bang Hindun? Tahu tuh si Hindun.
Baru punya pembantu aja udah jadi diktator. Ditato di mana? Di pantat apa di dada? Apa sih maksud lu, Neng? Iya, Po Hindun ditatonya di mana? Di dada apa di pantat? Emang Po Hindun ditato? Mila juga punya. Diktator. Oh, diktator, Po. Iya, diktator kan. Diktatornya di bagian badan sebelah mana? Oh, diktator itu penguasa yang sukanya merintah-merintah mulu. Pokoknya semua keinginannya itu harus diturutin. Oh iya, gue ngerti. Kayak emak kan? Mila, nyambungin doang. Ceritanya Pak Yadi bagus ya. Cerita lagi dong Pak Yadi. Ceritanya nanti saja. Saya mau gunting rambut dulu. Ngomong-ngomong, Bang Juri dirawatnya lama gak ya? Kata Pak Oneng, kakinya Bang Juri malah tambah bengkak. Kan infeksi. Emang kenapa, Pak? Ah, enggak. Selama di rumah sakit, barangkali aja Pak Oneng mau jadi sparring partner saya. Kan lumayan, 2-3 ronde. Waduh, Pak Yadi baik banget. Sampai-sampai mau latihan tinju sama bini orang. Iya, Cup. Pak Yadi hebat ya, Cup ya. Gue udah gak tahan sama kelakuan Pak Yadi. Kenapa Eti nggak usir aja, Cup? Ucep gak berani, It. Beraninya cuman ngeremes lap gue. Cup, kalau Eti takut sama Pak Yadi, biar Ane yang bantu. Bener, It? Cup, ente udah kayak saudari Ane. Ane sayang sama ente. Ane nggak tega ngeliat ente disemena-menain sama Pak Yadi. Pak Yanto. Kebetulan Pak Yanto. Iya. Teman Pak Yanto tuh ada di sini. Wah, gawat. Dia sekarang ada di mana, Bang Ucok? Tuh, nebeng di kontrakan saya nggak mau pulang-pulang, Pak Yanto. Kalau begitu, saya mengucapkan banyak terima kasih sama Bang Ucup. Ini sekedar kenang-kenangan. Ini apaan nih? Ya, mendingan si Yadi nebeng di kontrakan Bang Ucup daripada di rumah saya. Tapi kan dia teman Pak Yanto. Betul, Bang Ucup. Tapi dia orangnya suka mabuk. Dan yang paling gawat lagi, dia suka nonjok. Lu mau kemana, It? Ente aja deh, Cup, yang ngomong sama Pak Yadi ya. Lu gimana sih? Tadi lu bilang sayang sama gue. Hah? Lu bilang lu peduli sama gue. Lu nggak pengen gue disemena-menain sama Pak Yadi. Bener, Cup. Tapi Ane lebih sayang sama muka Ane. Biar muka ente aja yang ditonjok. Kok? It! Said! Yang belakang dipendeki ya, kok. Tapi kalau yang atas, jangan kependekan. Iya, Pak. Pak Yadi, dengar Pak Yadi pernah jadi petinju ya? Betul, Mel. Pak Yadi bisa ngajarin Mila nggak cara ngadepin cowok yang kurang ajar sama Mila? Bisa dong, sayang. Pertama-tama, kita lindungi diri kita dengan lengan kiri. Lalu kita lepaskan hook kanan. Mana bisa perempuan lawan laki? Laki kan kuat. Bisa aja, asal kita tahu cara ngibulin laki-laki. Ya, kalau soal ngibulin laki sih si Mila kagak usah diajarin lagi. Orang dia udah jagonya ya kan? Kok Aneh kok ngomong gitu sih? Iya, Mang, iya. Coba cowok lu sekarang berapa? Cowok Mila kan cuma 1. Tapi cadangannya 3 kan? Maksud saya, kita buat laki-laki itu berpikir. Kita buat rencana A, kita tonjok. Padahal kita maunya C. Oh, jadi seolah-olah kita kan mau ngelakuin gerakan A, terus B, terus C. Tapi yang kita lakuin A, terus C, terus B. Betul, Mil. Pak Yadi, coba dulu waktu Oneng sekolah, Pak Yadi yang jadi guru. Oneng kagak bakalan dimarahin mulu dia sama Pak Guru. Dimarahin kok.
Soalnya gue Mil kagak bisa nulis ABC. Kalau disuruh nulis pasti gue nulisnya ACB lagi, ACB lagi. Aduh, daripada saya nerangin, mendingan saya tunjukin aja deh. Nih, misalkan begini nih. Cowoknya nyerang dari belakang nih, gini nih. Lawan, Mil, lawan. Ngapain? Tangannya kuat banget. Jadi, koneng aja di Pak Yadi. Nah, misalkan begini nih. Terus, apa yang Poneng lakukan nih? Dia lagi bagus. Dia itu udah bikin resah warga, Pak RT. Tapi akar masalahnya si Ucup Pak RT. Dia ngajak Pak Yadi nginep di sini. Nyalain gue sih. Loh, kok lu begitu sih, Cup? Mendingan lu minta tolong sama si Said. Ya, Pak RT. Said mah badannya doang yang onta. Nyalinya mah ayam. Petuk, petuk. Oh gitu ya, Cup. Ya udah. Lu mendingan pulang aja dulu. Biar nanti saya yang ngurus. Ya udah, Teh. Makasih ya, Teh. Ya. Syukur deh kalau Pak RT bisa ngebantuin si Ucup. Bagi saya itu wajib, It. Nah, sekarang kita bagi tugas. Tugas saya minta dia lapor sebagai tamu. Tugasannya? Tugas lu ngusir dia. Ayo, Po. Lebih keras lagi, ayo. Lagi pada ngapain? Latihan tinju, Cup. Nah, bagus jangan jadi lawan Mila sama Poneng. Pak Yadi ngajarin ya. Oh iya bener. Iya, Cup. Masa kamu takut? Siapa yang takut? Ya, kalau begitu sih mendingan kelitikin saya aja, Po. Ingat po, ACB. C, B. Kok pakai rendang sih? Cuma latihan doang kok Ucup. Nggak apa-apa kan? Oh, enggak. Kalau gini? Enggak sakit. Cup. Kenapa lo? Pak RT. Maaf, saya belum lapor. Iya, Pak Yadi. Kapan aja. Kalau sempet. Iya kan, It? Iya, Pak RT. Gimana? Pas nggak panasnya? Pas panasnya, Pak Neng. Don, ngapain lu ngerendam kaki di sini? Oh itu mau ngerapiin sama ngebersihin kukunya, Mak. Tumben. Iya, Mak. Pumpung sekarang ini ada pembantu. Jadi aku punya waktu lebih banyak buat tampil lebih cantik. Gue bersyukur lu punya pembantu. Terima kasih, Mak. Dan gue lebih bersyukur lagi kalau lu tuh nyadar kalau lu itu jelek. Pak Yadi. Ada apa, Cup? Enggak. Saya mau ngojek dulu ya. Iya. Hati-hati bawa motornya. Pak Yadi nggak mau pergi? Mau sih. Tapi Oh, nggak punya ongkos ya? Nah, ini kira-kira cukup nggak? wah, cukup. Malah lebih. Syukur deh kalau cukup buat pulang ke Surabaya. Surabaya? Siapa pulang Surabaya? Ini duit buat saya beliin minuman.
Pak Yadi. Nanti kalau saya pulang ke sini, kira-kira Pak Yadi masih di sini nggak? Jangan takut, Cup. Mana mungkin saya ninggalin sahabat baru saya. Iya, iya. Cup. Gimana nih? Ente udah ngomong? Oh, beres. Ente berani juga, Cup, Yusuf bin Sanusi. Nah, kayak lo. Lagi ngomong apa nih? Pak Yadi ini betul-betul sahabat gue, It. Ya, Pak, ya? Bener, It. Saya bakalan lama jadi tangga kamu. Ada yang bening deh. Giliran saya, Pak Jajang. Salah, Cuk. Sekarang kita bebas. Nggak pakai ngantri. Kok gitu sih? Nggak adil dong. Negara kita ini negara hukum. Pakai sistem antri. Iya, emang kita negara hukum. Tapi jangan sampai hukum menghambat kemauan. Maksudnya? Sistem antrian kita abaikan dulu, oke? Biar yang gantengan yang dapat sewa. Cop, daripada ngaca, mendingan lo pakai helm aja deh. Kenapa ya, Pak Jajang takut? Bukan, gua takut tuh cewek lari kalau lihat muka lo. Ojek, Neng. Naik, Neng. Ambil saya aja, Neng. Saya aja, Neng. Antri saya ke jalan tongkol, Bang. Tuh kan, Yusuf bin Sanusi, tukang ojek paling ganteng. Tuh kan? Kalau saya boleh jujur sih, muka abang yang paling jelek, tapi motornya paling bagus sih. Ayo, Bang. Direndam lagi aja ya. Emangnya kenapa, Pak Neng? Masih keras, Pak. Percuma direndam lagi juga. Nggak salah sih ngeguntingnya pakai gituan. Ya, Emak kalau bukan ame gunting kuku, Oneng ngegunting kuku Po Hindun pakai apaan dong? Pakai gergaji. Emak iri ya aku punya pembantu. Gua nggak ngiri lu punya pembantu dong. Gua seneng. Jadi emak seneng ya aku punya pembantu. Iya, aku seneng kau punya pembantu. Sekarang lu ada yang belanjain, ya kan? Ada yang ngurusin rumah, ya kan? Berarti lu bisa sering-sering ngalang. Ya selain itu juga gua udah senang sekarang. Hati lu udah mantep kan? Lu udah tenang, udah nggak cemburuan lagi. Buktinya, lu udah bisa ninggalin rumah sendirian si Yanto di rumah sama si Parti berduaan. Mau kemana Po Hindun? Pak Neng, airnya kok adem sih? Bang, Oneng tambahin yang panas ya. Nanti, Pak. Iya, ya. Mak nih, Parti lagi nyapu di halaman kok. Parti. Gue mau nanya siapa? Ngapain lu mesti laporan ke gue? Gimana, Pak? Dikit lagi, Pak.
Nah, sekarang gimana? Masih adem, dikit lagi, Pok. Dikit lagi, Pok. Lu amat sih. Dun, kayaknya si Parti udah selesai nyapu tuh. Emangnya kenapa, Mak? Iya. Berarti dia kan udah di dalam rumah. Oh, lagi ngapain ya? Mas! Mas Yanto! Mas Yanto! Mas Yanto mau kemana sih? Saya mau ngopi di warung Boleha dulu, Dun. Emangnya Parti belum bikinin kopi buat Mas Yanto? Bukan soal party, tapi kamu, Dun. Oh, Mas Yanto pengen minum kopi buatan aku ya? Bukan. Saya nggak mau kalau kamu nuduh saya macem-macem kalau lagi berduaan sama si Parti. Itu dia garpu yang gua cari-cari. Lu nemuin di mana, Dun? Tarikannya ke Surabaya, Pak. Mau nemenin? Enggak, Pak Yanto. Lagian Pak Yanto tega ninggalin istri yang masih kangen. Maksud Pak Yadi? Jadi kagak. Sebentar, Pak Oneng. Ngapain sih lu? Mata-matain aja laki lu. Mak, aku nggak mata-matain Mas Yanto kok. Aku cuma lihat dia doang. Lanjutin yuk. Jangan gerak-gerak lagi ya. Iya, ya, Pak. Dun, Iya, Mak. kalau hati lu pengen tenang, ya, lu nggak usah mikirin si Yanto. Emangnya kenapa, Mak? Ngapain lu mikirin si Yanto? Ntar hati lu jadi panas. Nah, berarti lu bikin hati lu sendiri sengsara. Betul sekali, Mak. Buat apa ya aku mikirin sampai aku sengsara sendiri? Kadang-kadang emak bijak juga kok ya. Berarti Po Indun jangan curiga lagi kalau Pak Yanto pulang ke rumah. Enggak apa-apa, Pak Oneng. Biar Mas Yanto pulang ke rumah. Emang aku pikirin? Iya gitu dong. Nah, begitu dong, Dun. Lu mesti pikiran yang positif, jangan negatif melulu. Jangan mikirin si Yanto lagi dipicitin sama si Parti. Jangan selalu pikirin. Mas Yanto! Ini bukan bulat tapi buseng. Emak sih. Mas Yanto! Mas Yanto! Ada apa, Tom Dun? Parti! Ti! Dok! Nggih, Bu. Ada apa, Bu? Loh, kamu habis ngapain aja sih, Dok? Kok sampai keringetan begitu? Ayo ngaku. Iki, Bu.
Aku sedang membersihkan WC. Kayaknya topi Yuli jatuh di sini, Bang. Bener, Yuli yakin jatuh di sini? Yakin banget, Bang. Tapi nggak ada, nggak kelihatan. Oh, mungkin ketiup angin jatuh ke got sana kali, Bang ya? Ya udah, Yuli cari deh. Abang tunggu di sini. Ya, Bang. Abang aja deh yang ke sana ya. Ntar sepatu Yuli kena becek lagi. Ya, Bang. Iya. Kasih, Bang. Hei, Yuli! Jal! Maling! Yuli! Jal! Motornya! Jol! Mak, kenapa sih ngerjain mulu Po Hindun? Biarin aja. Habis dia so amat pakai ngebanggain punya pembantu di depan gue. Saya dari pagi belum dipotong Po Oneng rambutnya. Ya tapi tunggu dulu ya, soalnya Oneng lagi ngerapin kukunya Po Hindun. Masih lama Po Oneng. Ntar Oneng tanya emak dulu ya. Mak masih mau ngerjain Po Hindun lagi nggak? Lama juga nggak apa-apa Po Oneng. Saya masih banyak punya waktu kok. Ini duduk dulu deh. Iya. Pak Oneng, dilanjutin ya Pak Oneng? Bener ya? Iya. Naik. Lu ngapain lama-lama di sini? Emang lu nggak pulang ke keluarga lu? Istri saya udah mau terima saya lagi, Mak. Masalahnya dia masih sakit hati dengan saya. Lu nggak berusaha ngebujuk dia? Sudah, Mak. Tapi dia tetap nggak mau terima saya. Emang lu salah apaan? Saya sih nggak salah, Mak. Dia aja yang nggak mau nerima kenyataan saya nikah lagi. Ya lu pulang aja ke rumah bini lu yang kedua. Dia juga nggak mau nerima saya, Mak. Sebabnya lu suka mabok ya? Bukan. Gara-gara adiknya. Adiknya lu tonjok? Bukan. Gara-gara adiknya saya mau kawinin. Pak Jajang! Om Ki! Pak Jajang! Tolongin saya dirampok! Motor lu diambil, Cup? Iya! Cepetan dikejar deh! Rampoknya berapa orang, Cup? 1! Ayo, kejar deh! Orangnya kayak apa, Cup? Cewek yang tadi! Yang aduhai tadi? Kok paling ngetawain gue sih? Enggak! Cup, lu dirampok, ditodong, apa dicium sampai keblinger? Enggak, dia cuma ngambil doang. Lu mau nolongin gue nggak nih? Udah, Cup, tinggal lu pulang. Lu bilang sama Haji Nasir, motor lu hilang, kecebur kali, gara-gara kepleset kulit pisang.
Haji Nasir nggak mungkin percaya sama cerita konyol begitu. Mendingan lo cerita konyol daripada lo ngaku dibegoin sama itu perempuan. Cukup. Jadi kerjaan lo cuman kawin cerai. Gimana ya, Mak? Namanya juga supir truk. Kalau pergi dikangeni, pulang dicemburui. Lama-lama saya kesel, Mak. Apa yang mereka bayangi, jadi terkabulkan ya. Ngomong-ngomong, saya lapar, Mak. Nih, dapur sana. Makasih, Mak. Dun, jadi kalau pergi dikangenin, kalau datang dicemburuin. Iya kan, Dun? Buat lagi kalau lagi bersihin kuku orang digangguin mulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Teh? Enggak, Mak, cuma ada perlu sama Indun. Dun, kamu mesti kasih tahu sama Pak Yadi, jangan terlalu lama tinggal di sini. Emangnya kenapa Pak RT? Udah orang yang tukang mabok, ngomongnya juga gede, Pok. Kalau soal itu sih, aku udah tahu. Dia itu kan kayak tong kosong bunyinya nyaring. Ya, katanya dia itu tukang kawin cerai. Tapi nyatanya, Mak, aku godain aja. Ih, malah dia itu tak... Saya takut Pak Yadi itu membawa pengaruh buruk buat kampung kita. Nasi bayar, nasi. Nasi. Pak! Pak Yadi, katanya nggak mau ikut. Saya berubah pikiran, Pak. Semua orang nggak terima saya. Cop, Cop. Halo manis, boncengin kita dong. Kejar aku boncengin. Boleh, boleh. Di, sepertinya cewek itu naik motornya Bang Ucup, Di. Nggak mungkin. Emangnya si Ucup? Iya, Bang, iya gitu. Jalan. Astagfirullahaladzim. Lu mau bunuh diri lagi, Cup? Lu jangan berpikiran Tuhan kagak peduli sama lu, Cup. Iya, Pak Haji. Kalau lu punya masalah, lu ngomong sama gue. Insya Allah gue bantuin. Begini, Pak Haji. Masalahnya, motor Pak Haji... Pak Haji. Sahabatku. Nah, kenapa di motor dia yang bawa, Cup? Aku malahan bingung. Emang kenapa? Hah? Kenapa nih motornya Ucup
dititipin sama tuh cewek. Hah? Terlaluan lu, Cup. Kukuku jadi bagus banget deh, Pok Neng. Aku sudah nyapu, sudah ngepel, sudah masak, sudah nyuci. Nah, ide emak bagus juga. Selama Po Hindun beresin kuku di sini, si bisa bantuin kita. Jadi Po Hindun juga hatinya tenang, ya kan? Emak juga sekalian bisa ngediktatorin party ya. Orang tua lu bilang diktator. Pati, sekarang nyetrika lagi? Aku sudah setrika, Bu. Ah, bagus. Tapi nyuwun sewu, Bu. Nyuwun sewu apaan? Nyuwun sewu, Bu. Maaf. Terus udah disetrika kan?